Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karen Dipa dengan NIM 1930201182. Saya dari kelas PGMI 05 angkatan 2019, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Mata kuliah evaluasi pembelajaran, dosen pengampu Ibu Herni Irmayani MPD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang validitas dan reabilitas soal esai dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dan alpha Kronberg. Nah, menggunakan Airtable untuk melihat probability. Nah, di sini ada soal. Nah, soalnya yaitu analisis data butir soal di bawah ini. Hitunglah validitas dan reabilitas soal esai tersebut dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dan alpha Kronberg. Gunakan Airtable untuk melihat nilai probability. Nah, di sini ada keterangannya. Berikut hasil tes soal esai pada mata pelajaran Bahasa Arab dengan skor tertinggi 5 yang diujikan terhadap 20 orang siswa dengan 10 butir soal. Nah, yang dinamakan skor itu yaitu yang ini. Nah, ini yang dinamakan skor. Sedangkan jumlah siswanya yaitu dari A sampai T ini itu yang dinamakan siswa yaitu ada 20 orang siswa jumlahnya. Nah, yang dinamakan butir soal yaitu di nomor item ini yaitu ada 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai 10. Nah, ini yang dinamakan jumlah butir soal. Nah, langsung saja yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung total skor siswa. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita masukkan dulu rumus sama dengan rumusnya yang terdapat di dalam Excel. Inilah, kita ketik sum, terus kita klik. Nah, selanjutnya kita blok dari sini, terus kita tarik sampai sini. Nah, langsung keluar ya jumlahnya, hasilnya yaitu 34. Sama seperti tadi, kita masukkan dulu rumusnya, sum, kita klik, terus kita blok lagi, kita tarik, terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Nah, setelah itu, cara agar lebih mudahnya supaya tidak satu persatu menghitungnya, langsung saja kita blok, terus langsung saja kita blok. Nah, langsung keluar kan hasilnya. Nah, inilah cara mudah untuk menghitung total skor siswa tadi. Nah, selanjutnya yaitu menghitung validitas. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama yaitu kita harus menghitung Airtable terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu Airtable ini yaitu kita menggunakan rumus korelasi produk momen. Nah, ini yang dinamakan nilai-nilai produk momen. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu kita lihat dulu jumlah siswa. Nah, di sini kan ada 20 orang jumlah siswanya. Nah, kita lihat di sini berapa nilainya jika jumlah siswanya 20. Nah, di sini tertulis 0,444. Kita klik langsung saja. 0,44. Nah, setelah itu supaya tidak itu langsung saja kita copy ke samping. Kita tarik. Nah, ini cara mudahnya, terus kita klik enter. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung R hitung. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu rumus yang terdapat dalam Excel inilah, kita klik sama dengan Corel.
kita klik. Nah, setelah itu kita blok dari sini. Terus sampai ke sini. Nah, setelah itu kita kasih, karena di laptop ini menggunakan titik koma, jadi kita klik titik koma. Nah, di rumus array 2-nya yaitu kita blok dari sini. Nah, terus kita tarik. Nah, kita tutup kurungnya. Lalu kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Nah, bagaimana cara mudahnya? Cara mudahnya yaitu, nah, kita masukkan dulu di sini. Kita masukkan tanda seperti dolar. Nah, setelah itu kita masukkan lagi di sini tanda seperti dolar tadi sama. Terus kita klik dulu enter. Setelah itu kita blok. Terus kita tarik ke samping sampai sini. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Kita klik dulu enter. Nah, itulah cara mudahnya menghitungnya tadi. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung kriteria. Bagaimana caranya? Kita klik dulu sama dengan if jika R tabel lebih kecil daripada R hitung, maka hasilnya valid. Jikalau R tabel lebih besar daripada R hitung, maka hasilnya invalid. Terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya valid. Nah, bagaimana cara lebih mudahnya? Langsung saja kita blok, terus kita tarik ke samping. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Berarti di sini validnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini hasil validnya ada 5 dan invalidnya juga 5. Nah, selanjutnya yaitu menghitung reabilitas. Langkah pertama, kita harus menghitung varian item. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu rumus yang terdapat di dalam Excel, yaitu sama dengan var. Kita klik, terus kita blok dari sini sampai ke bawah. Nah, terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya, hasil varian itemnya. Nah, cara lebih mudahnya, kita blok, terus kita tarik ke samping. Nah, langsung keluar semua ya hasilnya. Nah, ini merupakan cara mudahnya. Selanjutnya langkah kedua yaitu menghitung jumlah varian itemnya atau sigma SI pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu sama dengan sum. Kita klik, terus kita blok dari sini. Terus kita tarik ke samping sampai sini. Terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Nah, selanjutnya langkah ketiga yaitu menghitung jumlah varian totalnya atau
ST pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan dulu rumus sama dengan var, kita klik, terus kita blok dari jumlah total skor siswa ini, terus kita tarik ke bawah, kayak sini, terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu menghitung reliabilitasnya. Nah, menghitung reliabilitasnya ini menggunakan rumus alpha Cronbach. Nah, rumusnya tadi yaitu sama dengan dalam kurung N dibagi N min 1 dikali dalam kurung 1 dikurang sigma SI pangkat 2 dibagi ST pangkat 2. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama yaitu kita harus menulis rumusnya tadi N. Nah, N itu merupakan jumlah butir soal. Nah, di sini kan jumlah butir soalnya ada 10. Jadi, kita klik dulu sama dengan kita tulis jumlah soalnya tadi kan ada 10, kita klik 10 dibagi 9 terus dikali varian itemnya yaitu sigma SI pangkat 2. Kita klik terus dibagi varian totalnya yaitu ST pangkat 2. Nah, setelah itu kita tutup kurungnya, terus kita klik enter. Nah, langsung keluar ya hasilnya, reliabilitasnya ini. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau di atas 0,7 maka dinyatakan reliabilitas. Nah, kalau di bawah 0,7 maka hasilnya tidak reliable. Nah, jadi keterangannya langsung saja kita tulis di sini. Keterangannya tidak reliable. Tidak reliable. Atau reliabelnya dinyatakan rendah. Nah, jadi keterangannya hasilnya tidak reliable ya, atau reliabelnya dinyatakan rendah. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tentang validitas dan reliabilitas soal esai ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti ya tentang validitas dan reliabilitas soal esai ini. Nah, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan